Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikannya kesehatan sehingga kita masih bisa menjalankan perkuliahan. Hari ini kami akan membahas mengenai hakikat analisis wacana. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah wacana. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Akbar, ada Pak Indi Sabara dan Zilfa. Materi kami yaitu hakikat analisis wacana. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Amin. Terlebih dahulu kita mengenal apa itu wacana. Sebelumnya di SD, SMP, SMA, istilah wacana itu biasa dijumpai di sekolah-sekolah ketika kita sekolah mengacu atau membahas tentang percakapan, tuturan, bahan-bahan bacaan. Itu dibahas. Tetapi dalam dunia perkuliahan, istilah wacana itu dipadankan dengan kata discourse dalam bahasa Inggris. Pengertian analisis wacana. Analisis wacana adalah suatu metode mempelajari dan menganalisis sebuah teks, baik itu dalam bentuk tertulis atau lisan. Metode ini tidak benar-benar menganalisis sebuah teks dalam hal struktur dan sintaksisnya, tetapi makna di balik kalimat-kalimat tersebut. Karenanya pendekatan ini sering digambarkan sebagai melampaui kalimat atau di atas kalimat atau tataran bahasa yang paling tinggi, yaitu wacana. Jadi sebuah analisis wacana ini bisa dikatakan kajian tentang bagaimana kita itu menguraikan suatu bahasa yang akan kita gunakan dalam bentuk itu, entah itu tulisan ataupun lisan, terhadap para pengguna untuk atau tutura atau yang ingin menyampaikan bahasa kepada sebuah informasi kepada orang lain. Jadi analisis wacana bisa kita gunakan menganalisis tingkah laku atau perilaku secara fungsional, tetapi bagaimana kita hubungkan teks dan konteks yang akan kita ungkapkan. Sebelum membahas wacana, kita terlebih dahulu membahas tentang tataran satuan bahasa dari yang paling kecil sampai yang paling atas. Fonem ini sudah kita bahas di semester 1, yaitu terkait dengan fonologi. Morfem dan kata dibahas di ilmu morfologi. Frasa, klausa, kalimat ini dibahas di kajian sintaksis. Wacana ini adalah tataran satuan bahasa yang paling tinggi. Jadi wacana adalah satuan gramatikal tertinggi dan terbesar, yang paling besar dalam konteks tata bahasa. Jadi cakupan wacana ini adalah kalimat, paragraf atau ilinea, penggalan wacana, dan wacana utuh. Selanjutnya analisis wacana yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama dari Field, yaitu analisis wacana adalah sebuah upaya untuk memahami makna yang diungkapkan atau dituliskan oleh seseorang dapat berhubungan dengan situasi yang dialami atau budaya mereka. Jadi contohnya analisis ini yaitu kita harus perhatikan dengan siapa kita berbicara, di mana kita berbicara. Jadi kita lihat konteksnya. Misalnya dia berhubungan dengan situasi. Contoh
orang Jawa dan orang Jawa dengan orang Sulawesi ya. Ketika orang Jawa ke Sulawesi, tentu mereka kaget karena orang Sulawesi nada bicaranya itu keras-keras. Itu berkaitan dengan situasinya. Sebaliknya, kalau orang Sulawesi datang ke Jawa, mereka mungkin minder karena orang di sana halus-halus bicaranya. Oleh karena itu kita harus betul-betul memahami dengan siapa kita berbicara. Situasinya itu kita harus lihat. Boleh jadi orang Jawa bicara dengan kita di Sulawesi, mereka anggap kita kasar, tetapi pada dasarnya itu menurut kita hal yang biasa. Oleh karena itu, analisis wacana menurut Fierce ini berkaitan dengan situasi. Dia berhubungan dengan situasi. Yang kedua ada Halliday. Analisis wacana menurut Halliday yaitu sebuah upaya untuk memahami makna yang diungkapkan atau tuliskan oleh seorang dapat berhubungan dengan situasi atau budaya. Ya, ini hampir sama dengan apa yang dikemukakan oleh Fierce, yaitu berkaitan dengan situasi. Nah, jadi kita ambil kesimpulan bahwa menurut Halliday ini bahwa bahasa itu dipengaruhi oleh budaya dari penuturnya itu. Oleh karena itu kita betul-betul harus lihat situasinya, konteksnya kita harus perhatikan. Yang ketiga ada Van Dijk. Analisis wacana menurut Van Dijk ini yaitu wacana yang dituturkan penutur tidak selalu berhubungan dengan literal, namun dapat berhubungan dengan fakta yang tidak terungkap. Jadi maksudnya hubungan wacana dan masyarakat itu bersifat tidak langsung karena dituturkan oleh penutur secara literal, namun hubungan dengan fakta berhubungan dengan fakta yang tidak terungkap. Jadi ada fakta-fakta yang diungkapkan oleh penutur itu yang tidak terungkap atau sesuatu yang dipahami orang-orang tertentu, yaitu berkaitan dengan kognisi sosial. Jadi Van Dijk ini mempunyai pendekatan atau 3 dimensi dan pendekatan dari analisis wacana. Yang pertama itu teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Nanti selanjutnya akan kita bahas. Yang terakhir ada Zelling-Harris, yaitu analisis wacana sebagai wadah untuk sebuah metode dalam menganalisis ucapan atau tulisan yang memiliki penghubung. Jadi menurut Zelling ini bahwa analisis wacana ini ditujukan untuk mencari bagaimana hubungan timbal balik bahasa dan budayanya. Jadi ada penghubung di situ. Jadi kesimpulannya bahwa analisis wacana itu adalah bagaimana atau upaya kita untuk memahami sesuatu melalui bahasa yang diungkapkan oleh penuturnya. Selanjutnya konsep dan contoh analisis wacana. Yang pertama ada struktur wacana teks, yang kedua ada konsep kultural dalam lisan dan tulisan, yang ketiga wacana sebagai konstruksi sosial, yang keempat wacana sebagai identitas sosial, yang kelima wacana dan intertekstual. Yang pertama struktur wacana teks. Jadi apabila kita lihat secara garis besar atau secara keseluruhan bahwa wacana itu merupakan sebuah teks. Sambil contoh, ketika kita pergi ke Alfamidi untuk berbelanja, setelah habis belanja pasti kasirnya mengatakan kepada kita, selamat berbelanja di Alfamidi, semoga Anda senang, dan lain sebagainya. Dalam kalimat itu, jadi pegawai itu meminta kita secara tidak langsung untuk berbelanja. Kalimat itu kalau kita pahami secara analisis wacana, kasir itu meminta kita untuk berbelanja, seperti itu.
Yang kedua, konsep kultural dan lisan dalam lisan dan tulisan. Jadi sebuah wacana akan mempengaruhi konteks kultural atau konteks bahasa dari sebuah negara. Saya ambil contoh ketika iklan. Kita ambil contoh iklan. Kalau iklan Honda, iklan Yamaha kan, kalau iklan Honda, kalau di Indonesia slogannya satu hati. Iklan Honda ini slogannya itu berbeda-beda di negara negara lain, misalnya di Inggris, Spanyol dan lain-lainnya. Jadi bahasanya itu berbeda-beda. Atau iklan Yamaha misalnya, semakin di depan. Kalau di Indonesia semakin di depan, mungkin di negara lain beda. Jadi itu budaya itu mempengaruhi, bahasa itu mempengaruhi slogannya. Jadi slogannya itu mengikuti bahasa dari negara mana, seperti itu. Kalau di Inggris misalnya one heart, kalau di Indonesia satu hati. Jadi slogan itu mengikuti bahasa dari negara tersebut, seperti itu. Yang ketiga, wacana sebagai konstruksi sosial. Wacana sebagai konstruksi sosial ini wacana dibentuk oleh dunia, dan dunia juga dibentuk oleh wacana. Wacana juga dibentuk oleh bahasa, dan bahasa juga dibentuk oleh wacana. Seperti itu. Yang keempat, wacana sebagai identitas sosial. Wacana membentuk identitas sosial dari seseorang. Kalau kita ingin melihat kepribadian atau melihat identitas seseorang, kita lihat bagaimana dia menggunakan bahasa, bagaimana dia mengungkapkan bahasa, bagaimana dia mengungkap ucapannya, itu kita lihat, percakapannya itu kita lihat. Maka kita mengenal kepribadian seseorang, seperti itu. Yang terakhir, wacana dan intertekstual. Teks yang ada saat ini itu dipengaruhi oleh teks terdahulu. Artinya tidak ada teks yang benar-benar baru. Misalnya ketika kita membaca, pasti apa yang kita tulis itu dipengaruhi oleh apa yang kita baca tadi. Jadi tidak ada yang benar-benar asli, tetapi dipengaruhi oleh teks terdahulu. Seperti itu. Selanjutnya, pengertian analisis wacana menurut T.N.A. Van Dijk. Jadi menurut Van Dijk bahwa setiap penelitian atas wacana itu tidak cukup didasarkan pada analisis teks semata, karena teks hanya berupa hasil dari praktek produksi di mana teks-teks tersebut merupakan bentuk proses dari kognisi sosial, sedangkan kognisi sosial sendiri merupakan bentuk dari pendekatan lapangan atau psikologi sosial. Kalau kita lihat bahwa, kita ambil contoh ya, maksudnya di sini kalau di kognisi sosial, jangan pernah kita percaya ketika yang muncul dari perkataan seseorang atau tuturan seseorang atau dari media cetak atau media massa adalah sesuatu yang sebenarnya. Jadi sebenarnya itu ada kognisi sosial yang sedang dibangun di situ untuk menjelaskan. Misalnya mungkin kita sedang baik padahal kita sedang tidak baik-baik saja. Atau jadi maksudnya di situ ada hal-hal yang tidak terungkap di situ. Jadi maksudnya ini bisa kita gunakan untuk mencurigai seseorang. Tapi konteksnya tidak di situ. Tetapi konteksnya bisa jadi di dunia politik, agama dan lain sebagainya. Sambil contoh apa yang viral sekarang podcast Deddy Gobuzer. Kan di podcast Deddy Gobuzer itu banyak sekali tokoh-tokoh atau pejabat-pejabat yang diundang di situ. Misalnya di politik ada Pak Luhut, ada Pak Prabowo. Ketika mereka di podcast itu, yang ditanyakan, yang dijelaskan itu ada hal konsep pemikirannya mereka atau hal-hal yang positif saja. Padahal
Tidak ada mereka menjelaskan tentang hal-hal yang negatif, tentunya hanya yang positifnya saja. Padahal kalau kita ingin menganalisis, padahal banyak sekali hal-hal yang tidak terungkap di situ. Begitu juga kita. Misalnya, saya dikenal, teman-teman kenal dengan Akbar sering berpuisi, Akbar sering teater, ketawa-ketawa. Padahal kalian tidak tahu sebenarnya, siapa tahu saya galau, siapa tahu saya lagi sedih. Jadi ada hal-hal yang tidak terungkap di situ. Itu pendekatan yang dikemukakan oleh analisis wacana menurut Van Dijk. Selanjutnya analisis wacana menurut Van Dijk. Kita lihat ada 3 di sini. Yang ada lingkup kecilnya ada teks, kemudian di dalamnya ada kognisi sosial, yang lebih besarnya lagi ada konteks sosial. Jadi yang paling kecil, kemudian ada kognisi sosial, kemudian ada konteks sosial. Jadi ketika kita membuat suatu penelitian menggunakan teorinya Van Dijk, misalnya kalau kita lihat, kita mengkaji media, misalnya berita, ketika ada suatu pembunuhan, kata-kata yang digunakan di situ, misalnya untuk suatu pembunuhan ada banyak, misalnya ada banyak yang menggambar, misalnya ada dari segi pemerkosaan yang mengakibatkan dia meninggal, ada begal. Jadi banyak kata-kata yang digunakan, ada banyak pilihan-pilihan kata yang digunakan untuk menggambarkan suatu kalimat dalam suatu pembunuhan. Oke, tadi kognisi sosial dan konteks sosial kita bahas. Tadi juga sudah dijelaskan ada teks sosial. Jadi kita bahas satu persatu. Jadi bagaimana cara analisis wacana menurut Van Dijk ini? Dalam konteks teks sosial, kita memperhatikan hal-hal seperti ini. Yang pertama itu ada struktur wacananya, itu yang pertama ada 3 dimensinya, yaitu struktur makro, ini lebih luas, maksudnya lebih luas. Super tekstual dia ini ya kajiannya lebih sedikit, dan struktur mikro dia lebih kecil lagi. Jadi di struktur makro ini ada tematik, yaitu tema atau topik yang dibahas suatu teks. Maksudnya, misalnya kita ambil contoh yang viral sekarang, yang viral sekarang itu media membahas tentang hilangnya anak Ridwan Kamil, yaitu hilang di sungai di Swiss. Jadi ketika kita melihat berita atau menonton berita di televisi, itu banyak tema-tema atau topik yang dimunculkan oleh masing-masing media. Misalnya ada yang membahas anak Ridwan Kamil hilang di sungai Swiss. Misalnya dia membahas tentang hal-hal yang hilang, bagaimana proses hilangnya anak Ridwan Kamil ini. Ada juga yang membahas, ada media lain juga membahas, ada tentang jenjang pendidikannya misalnya. Bagaimana jenjang pendidikannya anak Ridwan Kamil. Atau ada media lain juga, di media lain membahas tentang kunjungan kerja Ridwan Kamil. Jadi ada perbedaan ideologi di situ. Masing-masing media ini ada perbedaannya. Makanya elemennya atau topiknya ini beda-beda dari dalam setiap media, seperti itu. Yang kedua, super tekstual. Ada di sini skematik. Bagaimana pendapat disusun atau urutan argumentasi dalam teks. Kita ambil contoh. Kalau kita nonton film, tentunya alur-alurnya itu kita lihat. Alurnya maksudnya
ketika kita nonton film misalnya, dia membela siapa, kemudian dia ditindas oleh siapa, atau dia yang menindas. Atau kita ambil contoh film-film Hollywood misalnya, ada orang, kalau orang hitam itu, mohon maaf ya, dinarasikan sebagai penjahat misalnya. Jadi alur-alurnya itu yang kita perhatikan, atau susunan skematanya itu. Misalnya, gini, yang viral sekarang Doctor Strange. Doctor Strange itu kalau kita lihat dia seorang dokter, kemudian alurnya dia bagaimana proses dia menjadi superhero. Dia belajar, kemudian dia menjadi seorang penolong atau superhero. Jadi ada skema atau susunan atau alur-alur yang di situ. Itu yang harus kita perhatikan. Yang ketiga ada struktur mikro, yang lebih kecil. Maksudnya ada membahas tentang ada semantik, ada sintaksis, ada retoris. Karena di sini wacana itu berkaitan dengan makna. Jadi semantik di sini bagaimana kita mengkaji makna yang ingin ditekankan pada suatu teks. Ini biasanya digunakan untuk meneliti makna-makna yang terkandung dalam sebuah misalnya tuturan atau teks, baik itu lisan atau tulisan. Misalnya latar. Latar di sini ketika kita melihat suatu berita misalnya. Latar itu sebenarnya bagaimana kita menjelaskan latar atau latar belakang. Ketika kita melihat berita, contohnya ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam suatu dalam suatu pemerintahan, pemerintah tidak lagi mengakomodasi pendapat-pendapat dari mahasiswa atau akademis yang mempraktekkan demokrasi di KPK. Mempraktekkan demokrasi. KPK juga dilemahkan. Maka mahasiswa akan melakukan demonstrasi besar-besaran. Padahal kalau kita lihat, media sebenarnya tidak perlu lagi menjelaskan latar ini. Tetapi kalau kita paham maksudnya, ada penekanan di situ, ada maksud yang ditekankan di situ. Padahal kalau kita kaji, media bisa saja langsung menggunakan kalimat misalnya 5.000 mahasiswa sedang demo besar-besaran terkait dengan pelemahan KPK. Tetapi media cetak, tetapi media menjelaskan dulu latar belakangnya, latar hal-hal yang dulu dijelaskan dulu, baru maksudnya. Yang kedua ada peranggapan, ada nominalisasi. Nominalisasi ini berkaitan dengan kata, ada kata benda, ada kata verba. Kan verbal itu ada subjeknya, ada predikatnya. Kalau kita ambil contoh misalnya, kepolisian bertindak, kalimatnya seperti ini. Kepolisian bertindak tegas dengan menyemprotkan gas air mata hingga menewaskan 6 orang mahasiswa. Subjeknya jelas, kepolisian. Predikatnya menyemprotkan gas air mata. Dan objeknya 6 orang mahasiswa. Tetapi ketika di media ini kemudian membalik itu. Misalnya 6 orang demonstrasi ditembak mati dalam demonstrasi menolak reformasi. Media membaliknya seperti itu. Jadi kalau kita kaji, yang menembaknya siapa? Ya, yang bertembak siapa? Ya, tidak ada yang menembak. Ini merupakan normalisasi. Jadi meski tidak ada di situ siapa yang menembak, tapi sudah kita tahu bahwa yang bertembak itu polisi. Seperti itu. Yang kedua ada sintaksis. Bagaimana pendapat itu disampaikan. Jadi ada bentuk, ada koherensinya, kohesinya, dan kata ganti. Jadi ada keterkaitan di situ. Misalnya kata ganti itu juga sangat penting, ya. Yang ketiga ada retoris. Bagaimana pendapat itu didesain. Misalnya ada grafis, metafora, dan ekspresi.
misalnya dalam sebuah berita ada, ini kan grafis, tentunya dalam sebuah kecelakaan atau ya sebuah kecelakaan tidak akan menarik itu berita atau media yang ditulis ketika tidak ada data-data atau grafis yang ditulis di situ. Jadi tidak ada penarik atau hal-hal yang menarik kalau kita tidak taruh grafis-grafis atau data-data di situ. Jadi analisis wacana Van Dijk ini yaitu kita harus paham betul mengenai teks sosial. Ada 3, ada itu struktur makronya, supratekstualnya, struktur mikronya. Jadi kita paham betul. Selanjutnya kognisi sosial. Jadi Van Dijk ini meneliti teks dari sisi lain yang tidak dilihat oleh peneliti wacana lainnya, yaitu unsur kognisi yang meneliti bagaimana suatu teks diproduksi dengan memperhatikan latar belakang kepercayaan, pengetahuan, perilaku, norma-norma, nilai, ideologi yang dianggap sebagai bagian dari suatu grup. Jadi kalau kita lihat kan ada analisis wacana dan analisis wacana kritis. Nah, kalau analisis wacana saja, yaitu dia biasa hanya peduli dengan, dia hanya membahas kajian tentang subjek, predikat, objek. Jadi dia hanya melihat apakah hanya sebuah informasi itu tersusun sesuai maknanya atau tidak. Nah, yang kedua ada menurut Van Dijk ini analisis wacana kritis. Dia menambahkan ada unsur kognisi di situ. Nah, jadi bagaimana sebuah teks itu diproduksi. Nah, jadi ada macam-macam teks misalnya. Jadi sebuah teks itu diproduksi, dia itu sudah disusun. Nah, misalnya pembuat misalnya kita membuat puisi, novel misalnya, atau vlog dan lain sebagainya. Jadi orang yang sudah dengan orang yang susah dengan orang yang senang itu beda cara pandangnya. Beda cara dia memandang suatu realitas sosial. Misalnya ketika saya membuat puisi, objeknya sama tapi beda cara pandang saya dengan dia. Mungkin saya membuat puisinya lebih bersifat menyenangkan, atau dia cara pandangnya membuat puisi dengan cara sedih. Jadi ada cara pandang atau ideologi yang berbeda di situ. Misalnya ketika melihat senja ya, ketika saya melihat senja, saya buat galau-galau, puisinya galau. Tetapi misalnya teman yang lain dia buat puisi melihat senja, dia buat puisinya lebih menyenang, dia senang, ya seperti itu. Jadi ada cara pandang yang berbeda di situ. Jadi untuk membongkar makna di situ untuk membongkar makna yang tersembunyi dalam teks. Itu harus perlu kognisi sosial ini. Maka dibutuhkan suatu analisis kognisi dalam konteks sosial. Jadi kognisi dan konteks ini saling berkaitan. Yang ketiga, dalam hal ini diperhatikan bagaimana suatu teks diproduksi dan bagaimana cara ia memandang suatu realitas sosial sehingga ia tuangkan ke dalam sebuah tulisan. Seperti yang saya katakan tadi, misalnya dia menulis novel, cara pandangnya beda, objeknya sama, tetapi maksudnya ideologinya yang berbeda, cara pandangnya berbeda, tetapi objeknya sama. Itu tergantung dari realitas sosial atau cara pandang kita melihat sesuatu. Yang ketiga ada konteks sosial. Jadi titik perhatian dari analisis wacana adalah menggambarkan teks dan konteks secara bersama-sama dalam suatu proses komunikasi. Jadi konteks ini sangat penting untuk menentukan makna dari suatu tujuan itu. Jadi misalnya konteks sosial itu bagaimana kita berusaha untuk memasukkan semua situasi atau keadaan dalam hal yang berada di luar teks dan bagaimana dia mempengaruhi bahasa. Misalnya ketika ada pro dan kontra. Jadi ada pro dan kontra mengenai kurikulum di Indonesia misalnya.
ada yang pro dan ada yang kontra. Atau ada yang pro terkait dengan ada ujian nasional dan ditiadakan ujian nasional. Jadi dari hal-hal itu, dari situasi-situasi itu kemudian diangkat menjadi konteks sosial atau perdebatan. Misalnya ketika kita menulis puisi, ada yang mengkritik pemerintah, ada juga yang menyanjung pemerintah. Jadi ini berkaitan dengan situasi atau konteks-konteks sosial. Yang kedua kita bisa lihat adalah konteks itu sangat penting untuk menentukan makna dari suatu tujuan. Jadi konteks sosial ini berusaha memasukkan semua situasi dan hal yang berada di luar teks dan mempengaruhi pemakaian bahasa. Jadi misalnya, mulai dari kita ambil contoh mulai dari sistem pemerintah, misalnya ada di dunia politik, misalnya ada kekerasan, ada sistem kepercayaan atau agama, ada percintaan. Jadi itu semua mempengaruhi konteks-konteks sosial. Dalam bagian besar tadi itu misalnya ada kekerasan seksual, sistem pemerintah, agama dan lain sebagainya. Itu ada konteks sosial kemudian diangkat. Misalnya ketika menulis puisi itu mempengaruhi ketika saya menulis puisi, itu mempengaruhi ketika kita menulis novel atau media-media cetak ataupun tulisan. Jadi situasi itu mempengaruhi konteksnya. Selanjutnya pendekatan analisis wacana. Pendekatan analisis wacana ini ada 3. Yang pertama ada pendekatan formal, yang kedua ada pendekatan sosiologis empiris, dan yang ketiga ada pendekatan kritis. Pendekatan formal yaitu bagaimana memahami wacana sebagai tataran yang paling tinggi dari sebuah kalimat. Maksudnya wacana itu dapat dikaji dari struktur, jenis dan juga hubungan dari sebuah kalimat. Jadi pendekatan formal ini melihat teks itu dari koherensi dan kohesinya. Misalnya kita ambil contoh di Palu akan ada alat pendeteksi gempa, tetapi kendalanya dana atau biayanya tidak memadai. Seperti itu kalimatnya. Nah, di dalam kalimat tadi itu ada kata konjungsi, yaitu kata penghubung. Kata penghubungnya tetapi, atau konjungsinya tetapi. Jadi analisis wacana ini digunakan untuk menelaah atau untuk melihat bagian-bagian dari struktur kalimat itu. Seperti itu. Yang kedua, pendekatan sosiologis empiris. Pendekatan sosiologis empiris ini dilihat dari bagaimana kita menganalisis wacana itu dapat dipahami dari sebagai suatu peristiwa tutur yang terkait dengan konteks. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, ya. Jadi peristiwa tutur itu terkait dengan konteks. Kita ambil contoh. Jadi ketika kita berkomunikasi, jadi kita harus lihat dengan siapa kita berkomunikasi, siapa mitra tutur kita, siapa lawan tutur kita. Ya, kita harus lihat itu konteksnya, kita harus lihat itu situasinya. Di mana tempat kita berkomunikasi, kita harus lihat wacana apa yang kita bicarakan misalnya. Jadi kita harus lihat dulu konteksnya. Misalnya lawan bicaranya kita dosen, tentunya akan beda situasinya dengan ketika saya berbicara dengan teman. Misalnya saya menanyakan teman, lo dari mana sekarang? Kau dari mana? Tentunya
itu tentunya akan berbeda dengan ketika saya berbicara dengan dosen saya misalnya. Tentunya kita harus mengucapkan kalimat-kalimat yang lebih sopan. Bapak mau kemana? Nah, jadi peristiwa tutur itu sangat, atau percakapan itu sangat terkait dengan konteks. Makanya dari itu kita harus betul-betul lihat situasinya, dengan siapa kita berbicara dan siapa lawan bicara kita. Yang terakhir ada pendekatan kritis. Pendekatan kritis ini merupakan pendekatan kontemporer ya untuk bahasa dan wacana dalam lembaga sosial. Jadi pendekatan kritis ini dipelopori oleh beberapa ahli yang sudah dijelaskan tadi di awal. Ada Van Dijk, ada Norman, dan lain-lainnya. Jadi pendekatan kritis ini yang yang bersifat baru. Sudah dijelaskan tadi, ada kognisi sosial dan lain sebagainya. Oke, setelah kita membahas materi tadi, kemudian kita akan membahas terkait dengan contoh dari analisis wacana. Ada kalimat pertama, yaitu kita bisa lihat kekerapan pemakaian sebuah kata hampir tidak dapat diramalkan karena hal itu amat bergantung pada perkembangan kebutuhan dan cita rasa masyarakat pemakainya. Bisa jadi sebuah kata yang dulu amat kerap digunakan kini hampir tak terdengar lagi, dan pada masa yang akan datang mungkin kata itu akan hilang dari pemakainya. Kedua, yaitu perubahan orientasi dari budaya lisan ke budaya tulis hampir tidak terelakkan lagi pada masa sekarang ini. Bahasa Indonesia harus tidak boleh kehilangan identitasnya sebagai bahasa bangsa. Orientasi itu dapat menimbulkan kontak dalam bahasa tulis. Jadi ciri-ciri khas bahasa Indonesia tetap harus dipertahankan. Akibatnya ragam bahasa tulis akan banyak diwarnai oleh kontra dalam ragam itu. Jadi kalau kita menganalisis antara kalimat yang pertama dan yang kedua, paragraf yang pertama dan paragraf kedua, manakah yang termasuk wacana dan mengapa? Kita bisa lihat kalau kita perhatikan baik-baik, paragraf yang pertama itu merupakan wacana, sedangkan yang kedua bukan wacana. Karena kita lihat paragraf kedua, antara kalimat yang satu dengan yang lain itu tidak koherensi, atau tidak koheren, atau tidak berkaitan satu sama lain. Nah, kalau sedangkan paragraf yang pertama, kita bisa perhatikan kalimat yang pertama menjelaskan, kemudian kalimat yang kedua, kalimat kedua menjelaskan kalimat yang pertama, yakni sebuah kata yang dipakai, yang sering muncul itu selalu ada. Jadi antara kalimat kedua dengan kalimat kedua itu menjelaskan dari kalimat pertama. Misalnya, kini hampir tak terdengar dan nanti kembali kerap terdengar, atau sama sekali hilang dari pemakaiannya. Kalau kita lihat dari paragraf kedua, kenapa tidak dikatakan bukan sebuah wacana? Karena kalimat-kalimat yang ada di dalamnya itu tidak menunjukkan adanya keterkaitan atau keterpautan bahasa atau kesinambungan informasi. Nah, setiap kalimat itu pembentuknya itu berdiri sendiri. Dia tidak memiliki hubungan semantis di antara proposisi yang terdapat pada kalimat lainnya. Jadi kalimat yang satu dan kalimat satu tidak menjelaskan satu sama lain. Kelebihan analisis wacana. Jadi analisis wacana ini dapat diterapkan pada setiap situasi dan setiap subjek. Jadi analisis wacana ini memungkinkan seseorang atau membimbing seseorang untuk dapat berpikir kritis, mengembangkan kerangka yang sudah ada sebelumnya misalnya. Jadi
dia tidak harus turun lapangan. Jadi apa yang menjadi perdebatan orang dia bisa kaji. Misalnya objeknya bisa ditampilkan atau ditayangkan, misalnya di TV-TV ya, atau media cetak ataupun tulisan, ataupun dia didengar atau disampaikan, atau analisis wacana misalnya di film-film. Jadi banyak objek kajiannya. Jadi dia tidak harus kita untuk turun lapangan. Di rumah pun kita bisa menganalisis, bisa. Jadi itulah salah satu kelebihan dari analisis wacana. Kemudian tidak teknologi atau dana yang diperlukan, tetapi analisis wacana menghasilkan perubahan mendasar dalam praktek-praktek lembaga, profesi, dan masyarakat secara keseluruhannya. Itu maksudnya tadi, ketika ada permasalahan-permasalahan yang mendasar, ada perdebatan, misalnya dengan kita mengkaji atau menganalisis, kita bisa ada sumbangsi terhadap praktek-praktek atau hal-hal yang mendasar yang dibahas. Misalnya kita di dunia politik, kita bisa kritik melalui puisi atau novel dan lain sebagainya. Media-media cetak misalnya, kita bergerak di jurnalistik, banyak lah contoh-contohnya. Kemudian bidang-bidangnya juga sangat luas. Salah satu kelebihannya juga bidang-bidangnya luas. Misalnya itu sastra tadi, puisi, novel dan sebagainya. Ada jurnalistik misalnya, ada film-film, ada dokumenter. Ya kalau kita lihat misalnya ada di film-film dokumenter Mata Najwa itu sangat-sangat bagus sekali untuk dianalisis. Ada juga bidang marketing, misalnya bidang iklan, ada makna yang tersembunyi di baliknya, situ ada budaya dan lain sebagainya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, iklan Honda, Yamaha dan lain sebagainya. Atau kita bisa kaji jurnal. Jadi banyak sekali lah kelebihan dari analisis wacana. Dia juga mudah, tidak memerlukan banyak dana dan lain sebagainya. Dan terakhir, interpretasi. Jadi kesimpulannya seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa ketika kita mempelajari linguistik, kita tidak akan terlepas dari dua sisi, yaitu linguistik struktural dan linguistik fungsional. Linguistik struktural ini dia terkait dengan fonologi, morfologi, sintaksis, dan wacana. Jadi kalau dilihat dari sisinya itu ada linguistik struktural ini membahas tentang diadik, yaitu bentuk dan fungsi. Sedangkan linguistik fungsional yaitu belajar dari sisi triadiknya, yaitu bentuk, fungsi, dan konteks. Kemudian apabila kita mengkaji analisis wacana, kita kaji dalam bentuk tekstual, analisis wacana dari wacana struktural. Kita bisa melihat analisis wacana itu dari wacana tekstual dan kontekstual bersamaan. Jadi dalam tataran ini, ketika kita mengkaji tekstual dan kontekstual sekaligus, maka kita melihat dalam sisi triadiknya, bentuk, fungsi, dan konteks. Tetapi kalau kita melihat dalam bentuk diadik, yaitu bentuk dan fungsi, maka kita menganalisis wacana struktural. Jadi apabila kita melihat objek kajian, misalnya buku, banyak buku, misalnya ada buku-buku, koran-koran, tulisan-tulisan, atau analisis puisi, semuanya bisa menjadi objek kajian. Yaitu semuanya bisa dikaji. Misalnya judul bukunya ada dasar-dasar analisis sintaksis, atau metode penelitian sastra, atau bagaimana cara menulis, bagaimana kumpulan-kumpulan puisi. Itu semua objek kajiannya.
dari wacana. Kalau kita mengkaji dari tekstual, bisa dikaji misalnya meme-meme atau yang ada di Facebook. Misalnya banyak sekali meme-meme yang dan lain sebagainya, ada komentar-komentar yang ya bisa dikaji untuk bisa kita kaji, yaitu analisis wacana tadi. Ya, kita bisa teliti bagaimana posisinya dan lain sebagainya. Banyak sekali yang dikaji misalnya di FB atau di IG dan lain sebagainya. Kalau kita lihat peran dari analisis wacana ini dalam kehidupan sehari-hari, tentu analisis wacana ini dapat dilihat dampak ketika kita saling berkomunikasi. Karena manusia kan dibekali, misalnya kan manusia kita dibekali akal, pikiran. Tentu dalam berkomunikasi menggunakan strategi tutur yang baik. Karena kita punya ya dibekali akal, tentunya kita berkomunikasi itu punya strategi tutur yang sangat baik. Tetapi strategi-strategi tutur itu bisa dikaji secara tekstual. Ketika tuturan-tuturan itu sudah disajikan atau tuturan-tuturan sudah disajikan dalam bentuk tulisan, maka kalau kita mengkaji atau menganalisis objek wacana lisan harus diterjemahkan dulu. Karena analisis wacana tekstual medianya itu buku, puisi, dan lain sebagainya. Maksudnya begini, ketika tuturan-tuturan misalnya kita sampaikan, itu bisa dikaji ya, tapi kita harus terjemahkan terlebih dahulu dalam bentuk tulisan. Misalnya saya berbicara, ada wacana saya bicara dengan lawan bicara saya, itu bisa dianalisis ketika diterjemahkan ke bentuk tulisan seperti itu. Jadi tuturan yang saya sampaikan ini ketika saya berbicara bisa dikaji ketika sudah dituliskan atau bahasanya transkripsikan. Jadi kesimpulannya, kalau objek kajiannya berupa tuturan maka harus diterjemahkan dulu. Jadi analisis wacana bisa lisan, bisa juga tulisan. Itu kesimpulannya. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.